dari yang kita minta. Amin. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna
Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, pakailah hamba-Mu dan berkatilah setiap umat-Mu supaya kebenaran firman Tuhan, iman percaya kami semakin terus bertambah-tambah, pengenalan kami akan Tuhan terus semakin bertambah-tambah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Ya, di minggu yang keempat ini berkaitan dengan bagaimana hidup dalam hikmat Tuhan, dibimbing oleh hikmatnya, dipimpin dalam terangnya. Kita belajar untuk bagaimana mempercayai waktu Tuhan saat hidup terasa lambat. Mempercayai waktu Tuhan saat hidup terasa lambat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari ya, sekarang ini dengan berkembangnya teknologi semakin canggih, informasi semakin banyak, orang-orang di zaman ini sekarang hidup dalam satu pengertian ingin yang namanya selalu cepat. Kalau dulu mungkin orang mengirim surat butuh beberapa hari. Ya. Dengan kemajuan teknologi, mungkin hanya dalam hitungan detik pesan sudah tersampaikan. Contohnya lewat WA. Oleh karenanya kalau seseorang mau WA, mengirim pesan lewat WA, dan jika itu terlambat katakanlah 5 menit saja, atau mungkin terlambat 2 menit saja, terkadang orang marah-marah dengan mengatakan apa? Lama kali balasnya. Itu aja kok lama kali katanya. Nah, si Anggi senyum-senyum, bukan kau yang Anggi. Ini sebanyak orang gitu ya. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di dalam yang namanya segala sesuatu ingin cepat. Bahkan di beberapa bank ya, kalau Anda tidak mau mengantri lama, disediakan jalur cepat. Namanya jalur prioritas. Lebih cepat daripada yang ngantri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, berkenaan dengan hal ini, seiring bertambah zamannya ini, bertambah modernnya ini, maka orang ingin segala sesuatu itu cepat. Dan yang kemudian semakin pula kurang yang namanya kesabaran. Karena segala sesuatu ingin cepat, instan, yang namanya sabar itu semakin berkurang di zaman sekarang. Sehingga ini berkaitan seringkali dengan kehidupan rohani dalam contoh doa. Dia berdoa, Tuhan berikan kepadaku kesabaran sekarang juga. Kalau doa yang demikian ini doa yang namanya kontradiktif. Kenapa? Di satu sisi minta kesabaran, namun di sisi yang lain memintanya dengan sikap yang tidak sabar. Karena apa? Ada kata sekarang juga. Berikan kepadaku kesabaran. Tetapi ada kata sekarang juga. Ini doa yang kontradiktif. Apabila doa merupakan suatu ungkapan iman, maka sesungguhnya kesabaran di dalam menantikan jawaban Tuhan merupakan ungkapan yang terutama dari iman. Orang seringkali sudah berdoa, tetapi ketika dia sudah berdoa, maka dia lupa ada yang namanya tunggu dulu atau bersabar. Padahal antara doa yang merupakan ungkapan iman dan juga kesabaran itu, kesabaran di dalam itu juga menunjukkan satu ungkapan yang iman. Artinya sabar menunggu jawaban Tuhan. Siapa di sini yang seringkali doanya mau, kesabarannya hilang? Doanya yes, ya, tapi sabarnya hilang. Padahal antara doa dan yang namanya kesabaran itu sama.
ungkapan dari iman. Itulah yang dikatakan oleh Andrew Murray dalam bukunya Waiting on God. Dia katakan gini, kesabaran merupakan ungkapan yang terutama dari iman kita. Jadi kalau Bapak Ibu itu sabar, baik itu dalam kesusahan, dalam penderitaan, itu juga merupakan ungkapan iman saudara kepada Tuhan. Kesabaran merupakan ungkapan yang terutama dari iman kita kepada kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, saya ulangi sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka kita percaya ya bahwa Tuhan mengetahui waktu yang paling tepat untuk mengabulkan doa kita. Nih Bapak Ibu, kalau kita benar-benar percaya, seperti kata lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudari, alhasil di dalam iman tersebut, kalau kita beriman dan percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat, di dalam iman tersebut kita akan bersedia menanti jawaban Tuhan dengan penuh kesabaran. Katakan kanan kiri saudara, dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu saudara-saudari, tentang hal ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus pada banyak orang yang mendengarkan pengajarannya sebagaimana yang dicatat dalam Markus pasalnya ayat yang keempat, ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Ya, kita mau baca firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita baca semua secara bersamaan ya, dari ayat 26, 27, 28, 29. Kita baca dengan suara serempak dan nyaring. 1, 2, 3. Ya, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Apabila kita menelaah ayat-ayat yang tadi sudah kita baca Bapak Ibu, apa yang Yesus ajarkan tersebut, maka di situ akan nampak bahwa semua yang namanya tahapan, perhatikan kata semua tahapan dari pertumbuhan benih yang ditaburkan itu bukanlah semata-mata karena upaya si penabur benih, tetapi juga karena karya Tuhan di dalam hikmatnya. Dikatakan di sana bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Benih itu bertunas dan tumbuh, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, semua tahapan pertumbuhan tersebut bukan saja kalau kita perhatikan di luar upaya dari sang penabur benih, tapi juga di luar kemampuan si penabur itu untuk memahaminya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, di sini kita dapat melihat Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada tahapan-tahapan yang diumpamakan seperti seorang petani ya, yang menabur benih, lalu bertunas, bertumbuh, berbuah, berbulir ya, lalu hasil panennya, itu semata-mata tidak karena upaya si petani saja. Tetapi karena apa Bapak Ibu? Karya. Karena apa? Perhatikan di sini. Tidak, bukanlah karena upaya si penabur benih semata. Namun karena karya Tuhan. Bukan karena upaya dari sang penabur benih saja, tetapi karena karya Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bagaimana di sini hikmat Tuhan yang luar biasa. Hikmat Tuhan yang tidak terbatas.
Bagaimana si penabur benih hanya menabur? Selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Tahapan-tahapan itu Tuhan yang mengerjakan. Sampai dikatakan di sini bumi dengan sendirinya terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bagaimana hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu. Oleh karena apa yang perlu dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara-saudari? Percayalah hikmat Tuhan tidak terbatas sehingga saudara perlu melakukan ini dalam kehidupan saudara. Jangan meremehkan awal yang sederhana. Kenapa? Karena di ayat yang ke-26 dikatakan begini, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di, saudara tahu benih? Seberapa besar? Kalau saudara mau dapat sekarung beras, saudara harus menanam sekarung benih. Saudara harus menanam satu kantong benih. Seberapa banyak saudara tanam? Segenggam tangan. Betul? Betul tidak Bapak Ibu? Untuk dapat sekarung benih, saudara perlu benih. Sekarung beras, saudara perlu segenggam benih. Waktu dia benih, orang tidak pandang. Tetapi ketika dia bertunas, bertumbuh, dan menghasilkan bulir, dipanen, baru orang akan lihat. Perhatikan saudara, benih itu sederhana bukan? Tapi dia memiliki potensi yang kemudian dari segenggam benih akan menghasilkan sekantung beras. Bapak Ibu Saudara-saudari, sangat penting di sini bahwa Tuhan dapat mendatangkan hal yang besar dari awal yang sederhana. Ingatkan kanan kiri saudara, Tuhan dapat mendatangkan hal yang besar dari awal yang sederhana. Ya, supaya kita tidak meremehkan awal yang sederhana. Seringkali orang bilang, ngapain melakukan itu? Ngapain mengerjakan itu? Apalagi bahasa sekarang, gak ada zatnya katanya. Gak ada manfaatnya. Padahal ingat ini, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu sederhana, kecil. Tetapi dalam benih itu terdapat satu potensi yang kalau mengikuti proses akan menghasilkan sesuatu yang besar. Oleh karenanya Tuhan dapat mendatangkan hal yang besar dari awal yang sederhana Bapak Ibu Saudara-saudari. Don't underestimate the days of small beginnings. Nah ada satu cerita Bapak Ibu, ini menarik sekali bagaimana Tuhan dapat bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Ini kesaksian dari Pak Bambang ya, penatua kita yang ada di Bandung ya. Dia punya teman ya, temannya itu bernama Nugroho. Temannya itu waktu itu zaman dahulu itu dia adalah seorang yang mengawali karirnya sebagai seorang pelukis poster bioskop. Saudara ingat zaman dahulu bioskop itu belum seperti sekarang karena ada digital printing gitu, bisa gambarnya besar-besar enak. Zaman dahulu yang namanya kalau iklan bioskop itu dilukis saudara. Nah Nugroho ini dia memulai karirnya sebagai seorang pelukis poster bioskop. Nah seiring waktu dia mulai akhirnya menjadi pengikut Kristus. Begitu ia menjadi pengikut Kristus, ketika ia mendengarkan khotbah, ya, khotbah-khotbah tersebut ia tuangkan dalam sebuah lukisan. Sebagai contoh mendengar khotbah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, maka ia menggambar ya lukisan gambar 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Begitu juga ketika dia mendengar khotbah tentang akhir zaman, ia melukis gambar seorang kuda putih, ya seekor kuda putih,
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Wahyu. Nah, semua lukisan yang ia hasilkan ini bersifat abstrak. Nah, seiring perjalanan waktu, karena dia sudah menjadi pengikut Yesus, nah, saudara ingat, film-film zaman dahulu itu banyak lukisan-lukisannya yang perempuannya pakaiannya kelewat mini. Jadi karena itu dia memutuskan untuk tidak mau lagi melukis lukisan poster bioskop. Karena lukisan-lukisannya itu perempuan yang dilukiskan itu berpakaian mini. Ya, film zaman dahulu kan saudara tahu. Jadi dia tidak mau lagi. Sehingga dia memutuskan untuk tidak lagi mengerjakan itu. Dan akhirnya dia hanya melukis saja. Dan ketika dia melukis, semakin banyak lukisannya, dia berniat melakukan pameran lukisan. Dengan bantuan seorang pelukis senior di Surabaya, dia pun akhirnya memperoleh kesempatan untuk melakukan pameran lukisan di sebuah auditorium. Nah, waktu Pak Bambang datang ke acara tersebut, Pak Bambang tulis pesan kepada si Nugroho ini, dia katakan begini saudara ya, jangan ya, don't underestimate the days of small beginning. Jangan remehkan hal-hal yang sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, suatu hari si Nugroho ini mengikuti lomba pelukis muda ASEAN ya. Perlombaannya diawali dengan babak penyisihan di setiap negara anggota ASEAN. Nah, sebelum pemenang lomba di Indonesia diumumkan, panitia memanggil Nugroho. Dipanggil dia. Dia bilang begini, ketua panitianya, anggota panitianya ini yang bilang sama si Nugroho, Nugroho, sebenarnya lukisanmu ini lukisannya bagus sekali. Sebenarnya kamulah juara satunya. Cuma judul lukisanmu ini bisa nggak dirubah? Kenapa? Karena Nugroho pada waktu itu melukis gambar Yesus. Dan dia kasih nama lukisannya itu Yesus. Sama panitia, bisa nggak dirubah? Dirubah jadi nabi atau apa gitu. Nugroho bilang enggak. Bagi saya Yesus adalah Yesus. Saya tidak akan berubah. Hal yang sederhana. Kalau kita mungkin saja demi juara satu rubah nggak apa-apa. Dari Yesus menjadi Nabi Isa. Yang penting juara. Tapi bagi Nugroho tidak. Dia katakan apa? Bagi saya Yesus adalah Yesus. Sebagai akibat Nugroho pun tidak menjadi juara satu. Tetapi dia menjadi juara dua. Nah, tetapi kemudian dari juara 1 dan 2 di setiap wilayah negara bagian yang ASEAN ini dikirimkanlah. Berkumpullah saudara ya. Akhirnya ya, karena dia juara 2, juara 1 dan juara 2-nya ini dilombakan kembali. Nah, babak berikutnya ya, juara pertama dan juara kedua dari setiap negara anggota ASEAN dilombakan. Nah, kali ini tadi kan masih tingkat Indonesia saja. Kali ini lomba tingkat ASEAN di Singapura. Lukisan Nugroho pun, yaitu lukisan Yesus tadi, dikirim ke sana untuk dilombakan pada tingkat tersebut. Ketika hasil perlombaan tingkat ASEAN diumumkan, tahu nggak siapa yang juara pertamanya? Tahu nggak siapa yang juara pertamanya? Nugroho. Tingkat Indonesia dia nggak juara, juara 2. Tapi tingkat ASEAN, seluruh negara-negara ASEAN dia juara yang pertama. Kalau dulu dia melukis poster bioskop, dia hanya bergaji 300.000, 400.000. Sekarang lukisannya kalau mau dijual nilainya ratusan juta rupiah. Bapak Ibu saudara-saudari, lihat bagaimana hal yang sederhana. Jadi jangan bilang gak ada zatnya, gak ada manfaatnya. Saya bilang sekali lagi, sesuatu yang besar itu dimulai dari awal yang sederhana.
Kalau saja Nugroho tetap dalam yang namanya memilih untuk menjadi pelukis poster bioskop, saya percaya lukisannya tidak akan dikenal banyak orang. Betul? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari sini kita dapat melihat ya, bagaimana Tuhan dalam pribadi yang hikmatnya tidak terbatas itu, tapi dalam hal yang sederhana ia bisa ubah menjadi hal yang luar biasa. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, percayalah kepada Tuhan karena hikmatnya tidak terbatas, oleh karenanya bersabarlah di dalam proses yang ia kerjakan. Nah ini katakan kanan kiri saudara, bersabar dalam proses. Udah gak mau mengerjakan awal yang sederhana, gak sabar lagi. Gaya mang, uang gimana lah gitu coba. Betul tidak? Seringkali kita gak mau mengerjakan hal-hal yang sederhana. Betul? Yang kemudian seringkali juga gak sabar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, percayalah hikmat Tuhan tidak terbatas. Oleh karenanya itu bersabarlah di dalam setiap proses yang ia kerjakan. Kesabaran itu diperlukan karena Tuhan dalam hikmatnya itu mengatur agar perubahan-perubahan ya dari benih yang ditabur. Kan ada prosesnya itu saudara. Kalau saudara nanam benih, saudara harus menunggu sampai bertunas. Setelah bertunas saudara harus menunggu sampai bertumbuh. Setelah bertumbuh saudara harus menunggu sampai berbuah. Berbuah pun enggak seketika langsung saudara petik. Karena apa? Masih mentil, mentah. Saudara harus menunggu sampai nanti akhirnya waktu panen tiba masa. Saudara lihat. Ada yang namanya proses tahapan. Tuhan di dalam hikmatnya juga mengatur agar perubahan tahapan-tahapan ini, proses ini juga terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berbicara yang namanya proses perlu waktu. Katakan kanan kiri saudara, proses butuh waktu. Proses butuh waktu. Tidak terjadi serta-merta. Saudara tanam benih, seketika itu juga saudara mau panen. Enggak bisa. Ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan yang merupakan proses tersebut dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Ya, di ayat yang ke-7, pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu apa? Bertunas dan bertumbuh. Saudara mau cepat atau mau yang lama? Saudara mau yang cepat atau yang lama? Jujurlah saudara. Mau yang cepat atau yang lama? Siapa di sini yang mau cepat angkat tangan? Oh. Siapa di sini yang mau lama? Oke, ini kita belajar dari cerita ini. Yang sebelah kiri saudara apa ini? Cendawan itu semacam kayak jamur. Yang sebelah kanan? Pohon jati. Menurut saudara, mana yang lebih cepat tumbuh? Yang mana? Pertanyaan saya, yang mana duluan cepat mati, mengering? Saudara ingat ini, sesuatu yang bernilai cepat seringkali bernilainya pun sementara. Jamur, ya dia cepat bertumbuh, tapi kemudian dia akan cepat hilang, mengering dan mati. Tapi pohon jati, dia memerlukan waktu puluhan tahun untuk dia tumbuh menjadi sebuah pohon jati yang besar.
Tapi ketika dia menjadi sebuah pohon jati yang besar, nilainya. Nilainya pohon jati saudara tahu berapa? Tidak sebanding dengan nilai cendawan yang bergoni-goni saudara. Enggak sebanding saudara. Saudara lihat ya, seringkali kita itu seperti, mohon maaf, ingin seperti jamur cendawan, pengen cepat. Tapi kita nggak sadar, ketika kita pengen cepat, pengen segala sesuatu instan, akhirnya itu seringkali mengecewakan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari ya, berkaitan ini ada satu cerita. Ini cerita kembali lagi Pak Bambang. Ya. Waktu itu dia masih SD. Pelajarannya adalah yang pentingnya berbicara yang namanya kesabaran, berbicara proses ini saudara. Waktu itu dia masih SD. Jadi gurunya bilang, anak-anak besok bawa apa? Ubi rambat ya, bilangnya ya. Anak-anak besok semua anak-anak ya bawa ubi rambat. Katanya. Jadi anak-anak besoknya sekolah bawa ubi rambat masing-masing satu biji. Nah gurunya bilang kepada anak-anaknya, anak-anak pulang dari sekolah, taruhlah ubi rambat tersebut di tempat yang lembab. Nanti setelah 3 minggu, kurang lebih 3 minggu, dia akan bertunas katanya. Mereka pun lakukan itu anak-anak sekolah, anak-anak SD-nya nih. Mereka taruh ya ubi rambat tadi di tempat yang lembab. Setelah 3 minggu nampak ada muncul tunas. Lalu gurunya bilang, oke, kalau udah muncul tunas, sekarang kalian tanam di depan rumah kalian masing-masing. Nah mereka pun menanam. Nah, ya. Semua menanam. Selang seminggu, Pak Bambang gak sabar. Ingin melihat hasilnya. Kira-kira udah muncul belum ya ubi-ubi yang lain? Dia cabut. Dia cabut itu, ubinya yang baru seminggu tadi, yang baru kemarin itu, dia cabut. Dia cabut, dia angkat, ternyata cuma masih akar-akar. Karena masih akar-akar belum ada ubi, dia tanam kembali. Setelah seminggu kemudian, karena rasa penasarannya dan tidak sabarnya, dia bongkar lagi. Dia bongkar lagi, tanah itu diangkat lagi. Ternyata masih akar-akar saja. Dia tanam lagi. Begitu terus-terusnya sampai kemudian pohon atau tumbuhan daun ubi ini pun layu, mati dan kering. Kenapa? Bayangin cabut tanam, cabut tanam. Karena tidak sabar. Sehingga kemudian setelah berapa waktu bulan gurunya tanya, bagaimana tanaman anak-anak yang lain? Punya kami udah muncul ubinya, punya ini gini-gini. Pak Bambang yang muncul hanya akar saja. Dari situ beliau dapat satu pelajaran penting, yang namanya segala sesuatu butuh proses. Sehingga saudara harus perlu katakan kanan kiri saudara, perlu bersabar. Pentingnya bersikap sabar dalam suatu proses. Pentingnya bersikap sabar. Prinsip bersabar di dalam proses yang Tuhan ajarkan tersebut ini tidak boleh diabaikan. Ini tentang bersabar ini nggak boleh diabaikan. Sebab ya ada satu cerita ya dari yang namanya Raja Saul. Kalau orang bersikap tidak sabar sehingga mengambil jalan pintas, yaitu karena beranggapan kok Tuhan lambat, kok Tuhan lama. Belajar dari kisah Raja Saul ini, hidupnya berantakan. Dimulai dari saudara 1 Samuel pasal 13 ayat 8. Ceritanya begini, Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran.
Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat itu? Karena raja nggak boleh membakar korban, hanya nabi. Tapi karena Samuel sedikit lebih lama, hilang kesabaran Saul. Ya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Gak sabar nunggu Samuel. Raja Saul gak sabar. Ya. Kata Samuel kepada Saul di ayat yang ke-13. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi karena ketidaksabaran Saul, dia mempersembahkan korban, dia melakukan apa yang bukan menjadi tugasnya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini pelajaran yang sangat mahal tentang yang namanya bersabar. Hanya karena ketidaksabaran, Saul melakukan tindakan yang bukan seharusnya ia kerjakan. Karena gak sabar nih, lama kali nih Samuel. Gak tiba-tiba ini, Filistin dari depan ini. Wah udahlah aku bakar aja korbannya kan gitu. Gak sabar dia. Sebagai akibat kemudian harusnya dia menjadi Raja Israel setelah peristiwa itu. Sebagaimana yang kita tahu, kehidupan Raja Saul merosot, semakin merosot. Dari peristiwa apa yang sekarang saudara sedang harapkan? Apa yang saudara sedang gumulkan? Sabar, amin. Saudara perlu bersabar. Karena nilai Anda mungkin bukan nilai cendawan, tapi nilai jati. Jati itu perlu waktu, perlu proses. Amin. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kiri saudara lagi, bersabarlah. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Ya, bersabarlah. Jangan kita sampai karena ketidaksabaran melakukan tindakan-tindakan yang bodoh seperti yang dilakukan oleh Raja Saul karena tidak sabar menunggu Samuel datang. Karena kok lama waktunya. Jadi saudara percayalah kepada Tuhan karena Tuhan dalam hikmatnya itu tidak terbatas. Ya, tetap kerjakan hal-hal yang sederhana, amin. Tetapi juga bersabarlah di dalam proses, amin. Amin saudara. Yang ketiga, ini dia, kerjakan hal-hal yang sederhana, bersabarlah. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa waktu Tuhan selalu yang, katakan kanan kiri saudara, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Bukan waktumu. Bukan waktumu. Katakan kanan kiri saudara, bukan waktumu. Waktu Tuhan yang selalu terbaik. Ya, seringkali kita merasa waktu kita lah yang terbaik. Seringkali kita merasa inilah waktunya, sekaranglah waktunya. Kita tidak sabar kepada proses. Kita ingin cepat, kita ingin instan. Tapi yang kemudian karena kelalaian kita, karena ketidaksabaran kita, justru mengakibatkan kita mengalami kerugian. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya penting yang namanya bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Prinsip ini dikemukakan Tuhan Yesus dalam Markus pasal 4 ayat ke-29 tadi. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Waktunya sudah tiba. Dari benih bertunas, bertumbuh, berbuah
sampai matang. Amin saudara. Baru panen. Bapak ibu saudara-saudari, musim menuai itu merupakan suatu periode yang artinya memiliki batas awal maupun batas akhir. Mama Santana kan itu katakanlah menanam jagung ya kan Mama Santana. Kan nggak mungkin menanam jagung 8 bulan nggak panen-panen. Ataupun kalau menanam jagung panen terus, nggak ada waktunya menunggu, kan nggak mungkin kan, bener nggak? Ada yang namanya batas waktu menanam, batas waktu panen. Ada awal, ada akhirnya saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, apabila batas awal dari masa menuai belum tiba, dan orang terburu-buru untuk memanen, maka hasil yang ia peroleh tidak akan maksimal karena hasil tanaman yang dipanen tersebut belum cukup masa. Orang sering juga terburu-buru, belum waktunya panen durian, dipanen duriannya. Sebagai akibat jadinya apa? Nggak enak duriannya saudara. Betul nggak kan? Wah sering kali kan kita kalau bulan Desember musimnya durian gitu. Belum tiba waktunya panen. Tapi karena udah mulai banyak permintaan, tak. Sebagai akibat kayak saya Bu Sino lah sering kali kecelek kan gitu. Makan duriannya nggak enak pol gitu. Tapi waktu kami dari Sidikalang yang jatuh langsung dari pohonnya, oh mantap gitu. Karena apa? Sesuai waktu panen. Nah Bapak Ibu saudara-saudari ya, sedangkan bila batas akhir dari masa menuai sudah lewat, orang tidak juga memanen, maka hasil tanaman tersebut akan busuk juga. Kalau lah udah masa, udah mateng, belum waktunya, tunggu lagi. Ini nanti saudara, tanamannya akan menjadi busuk. Ya. Apabila buah itu sudah cukup masa, dikatakan di ayat 29, orang itu harus apa? Segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Petani tidak boleh berlambat-lambat, melainkan harus segera bertindak ketika telah tiba musim menuai. Petani harus meyakini bahwa pengaturan waktu yang dikerjakan oleh Tuhan adalah selalu yang terbaik. Pengaturan Tuhan, nah ini berbicara tentang pengaturan Tuhan, tahapan-tahapan itu dalam hal timing waktu. Ingat ini tidak selalu seperti yang kita katakan kanan kiri saudara. Waktu Tuhan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ingatkan ini saudara. Waktu Tuhan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tetapi waktu Tuhan pasti yang terbaik, selalu tepat dan indah pada waktunya. Seperti lagu kan saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ya itu udah stop saudara. Ya kan? Kan gak mudah dimengerti kan? Kenapa lama ya? Aduh Tuhan apa ini kan udah mau ya. Tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik, tepat, indah pada. Apabila kita mempercayai bahwa Tuhan di dalam hikmat-Nya sanggup mengatur timing secara sempurna, maka kita tidak akan merasa frustrasi ketika jadwal waktu yang Tuhan telah tetapkan berbeda dengan yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara-saudari, ya berbicara tentang ini ya luar biasa ya. Sebaliknya kita akan menyerahkan diri kita ke dalam pengaturan Tuhan dengan yakin bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik dan ia tidak pernah meleset dalam bertindak bagi kita. Nah berbicara tentang waktu Tuhan ini ada satu cerita lagi ya. Pada waktu itu ya gereja GKPBM di Sipajar Pengharapan Bandung ya. Karena gereja di Pasko itu udah banyak sekali nggak muat jemaatnya. Mereka mau sewa gedung lagi. Tahun 2019. Mereka mau menyewa gedung yang besar dan tentu kalau sewa gedung budgetnya pasti ratusan juta. Kalau di Bandung pasti mahal kalau nyewa mall-mall gitu ya kan, apalagi dalam jangka waktu setahun 2 tahun.
Mereka pun menanyakan satu gedung. Dan menanyakan satu gedung, ya gedung mall, ya udah setuju, deal, bayar sekian ratus. Ternyata beberapa waktu kemudian pemilik atau pengelola mallnya telepon, Pak maaf, gak jadi ya, karena ada yang nawar lebih tinggi. Kalau secara perspektif pandang kita, mungkin kita katakan, kok bisa Tuhan kalah ini orang gereja sama orang luar ini. Kok mana ini Tuhan pembelaanmu? Gak jadi. Tetapi ternyata saudara, tidak jadinya gedung gereja itu disewa, ternyata mendatangkan manfaat yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak lama setelah gedung gereja itu gak jadi disewa, datang COVID 2 tahun. Kalaulah seandainya gedung gereja itu jadi disewa dengan nilai kontrak ratusan juta rupiah, tapi kemudian gak bisa dipakai karena COVID, dilarang berkumpul, bukankah akan menjadi investasi yang sia-sia saudara? Oleh karena itu saudara, mereka sangat bersyukur. Nah seringkali mungkin kita kan gak tahu kan, kita mungkin mikirnya Tuhan kenapa sih kok digagalkan, kenapa kok gak jadi, paling kita udah deal, kita udah doakan. Tapi ingat, waktu Tuhan yang terbaik. Ini saya luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Tuhan kasih orang lain yang duluan nyewa, saudara berani bayar mahal saudara. Kalau tidak, sudah menyewa 2 tahun, ternyata COVID tidak bisa dipakai. Bukankah itu kerugian yang sangat-sangat besar? Amin saudara. Jadi kalau saudara di cancel, saudara digagalkan, saudara ditunda, ingat waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Jangan langsung merasa putus asa, jangan langsung merasa menyerah saudara, karena ada kebaikan, ada rencana yang Tuhan sedang kerjakan. Yang setuju katakan amin. Percayalah saudara, hikmat Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu sanggup menumbuhkan benih, tunas, bertumbuh, berbuah, panen gitu. Tuhan sanggup kerjakan. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatunya. Yang perlu saudara lakukan, jangan meremehkan awal yang sederhana. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan dari hal-hal yang sederhana. Amin. Menaburkan benih. Benih itu kecil saudara, benih itu kecil. Tetapi kalau dia sudah tumbuh sesuai dengan proses waktu tahapannya, dia akan menghasilkan sesuatu yang besar. Betul? Kalau benih padi orang gak pandang. Tapi kalau udah jadi beras, mahal bos sekarang. 10 kilo berapa? 100. Oh, gua kira 100 berapa? Itu saudara. Kalau tadi benih segini tuh, gak dipandang saudara. Amin saudara. Jangan meremehkan awal yang sederhana. Apa yang bisa saudara kerjakan, kerjakan awal yang sederhana. Yang kedua, tentu saudara harus ingat, jangan sampai gak mau melakukan hal yang sederhana, gak sabaran juga. Terus pertanyaannya maunya apa gitu. Saudara, amin. Yang ketiga, yakinlah bahwa waktu Tuhan selalu yang, katakan kanan kiri saudara, lakukan hal yang sederhana, bersabarlah, waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu lagu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap bertanya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Engkau di dalam hikmat-Mu Tuhan, bekerja senantiasa dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kami berada di satu tempat, di satu posisi, satu keadaan, Tuhan sedang memproses kami, agar kami melewati tahapan demi tahapan tersebut, untuk menjadikan kami menjadi pribadi yang berharga, untuk menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang pemenang, untuk menjadikan kami pribadi-pribadi yang menerima anugerah-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak sabar. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengeluh. Padahal di dalam segala sesuatu ada waktunya, ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dari firman yang kami dengar ini, kami boleh menerima proses tersebut untuk menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang bernilai ya Tuhan. Pribadi-pribadi yang memiliki value, nilai yang Tuhan seperti Engkau inginkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyandarkan hidup kami kepada hikmat Tuhan, menyandarkan kehidupan kami kepada Tuhan, karena kami manusia yang sangat-sangat terbatas. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, hari depan, waktu yang akan datang kami tidak tahu, karena kami terbatas. Biarlah kami belajar untuk menyandarkan diri kami kepada Tuhan, yang Engkau sendiri melampaui ruang dan waktu. Engkau yang sendiri yang sudah berada, yang tahu dari awal sampai dengan akhirnya ya Tuhan. Tidak ada yang Engkau tidak ketahui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Biar kami mulai dari sekarang terus mengerjakan apa yang menjadi hal-hal yang dapat kami kerjakan. Dimulai dari hal-hal yang sederhana ya Tuhan. Lalu kemudian kami boleh hidup di dalam terus bersabar kepada prosesnya Tuhan. Dan kami percaya waktunya yang terbaik, yang indah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah renungan firman Tuhan ini menguatkan kami, mengingatkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus bersandar kepada Tuhan, dan untuk terus bersabar dengan waktunya Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak tahu akan hari esok, tetapi Tuhan, Engkau memegang hari esok ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.